Udah aku tanggepin ya di Instagram, maksudnya gimana ya, memang hidup banyak orang bilang hidup public figure ya harus siap di komentar, di koreksi, di ini. Iya, tapi memang kan memang boleh semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga gitu. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan gitu. Apalagi kita nggak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang gitu? Kenapa kamu masih ganggu-ganggu hidup orang? Mungkin saya laki-laki lebih kuat, tapi kalau perempuan emang bisa sekuat laki-laki gitu kan. Jadi nggak kayak gitu juga gitu. Itu sakit banget, tapi setelah diumumin sekarang udah kayak gini, kayak gimana, kayak ya semuanya udah terjadi. Ya jangan masih ngomongin juga gitu loh. Jangan masih mengkait-kaitkan karena ini, karena itu, karena ini. Bukannya di inilah, di itu. Aduh. Udahlah gitu loh. Jadi give some space gitu. Memanusiakan manusia lah. Masa di saat istriku gini aja masih di sosmednya masih diomong-omongin terus. Iya, masih diomong-omongin karena ini, karena gue kayak nggak ada ininya gitu, kayak nggak ada akhlaknya. Menurutku mohon tenggang rasanya, mohon sekarang mungkin udah, nantilah lanjutin lagi, sekarang biarin dulu lah, tenang dulu, kalem dulu gitu. Jadi mohon berikan doa aja gitu, gak usah banyak gimana-gimana. Sometimes saya bilang relax, jalan-jalan tanpa ada kamera, tanpa ada ini, santai, pasti lebih enak. Santai, perlu kapan-kapan ya. Soalnya fansnya mereka banyak. Lebih santai aja sih kalau aku pesennya, lebih tenang, lebih relax, lebih santai. Kan mereka udah di rumahnya juga semuanya udah kecukupan gitu, ada banyak asisten, ibaratnya kan gitu apa mereka mau. Dan karena mereka sama-sama dari pekerja keras ya, sama-sama pekerja keras, jadi mungkin apa-apa pingin perfect gitu kan, pingin optimal, makanya kadang-kadang susah juga percaya sama orang lain, jadi mereka juga maunya turun langsung. Jadi ya manfaatkan istirahat sebaik mungkin, lebih tenang, lebih rileks. Tekanannya sangat tinggi ya, tuntutan untuk selalu tampil, selalu memberikan informasi, dan betapa masyarakat tuh ingin tahu apa yang dilakukan dari pagi, siang, malam, dan seterusnya. Bahkan untuk setiap momen-momen kehidupan itu selalu masyarakat ingin tahu. Dan inilah yang akhirnya seringkali disebut sebagai live reality show gitu ya. Sehingga sehari-hari pun menjadi konsumsi publik. Nah, tentu saja tekanan itu menjadi lebih tinggi. Nah, ada orang-orang yang bisa menikmati, ada yang tidak, kehidupan pribadi yang diekspos ya. Masalahnya berikutnya adalah muncullah komentar-komentar. Ada yang komentarnya positif, ada yang negatif. Nah, ini yang akhirnya muncul fans dan haters. Nah, persoalannya tidak semua orang juga bisa tahan. Ketika kita menabur angin, kita akan menuai badai. Dalam 24 jam, 22 jamnya kita berdua tanpa kamera. Jadi 2 jamnya mungkin update ke tim, apa yang harus dikerjain, segala macam. Kan kita ada PR-PR juga. Biar sampai lega dulu, istriku sehat normal dulu, kembali berkegiatan. Insya Allah diganti yang lebih baik. Doanya. Tanda-tandanya kan kita udah banyak lah ngelihat tanda-tanda, tapi kan kita nggak mau berprasangka buruk dulu gitu loh. Ini bakal kayak gini, bakal gini. Tanda-tandanya tuh udah banyak mengarah-mengarah ke dia harus berpulang gitu. Tapi aku tetap optimis. Jadi sampai kita ngelihat ke dokter sampai 100% hasilnya negatif atau gimana, baru kita mau ngomong gitu. Jadi kemarin lah kita baru mau ngomong. Dulu kan yang memaksa kita mengumumkan, ngasih tahu kabar segala macam dari netizen juga gitu. Tuntutan netizen. Iya, karena memang dulu banyak banget fitnahnya. Ini Atta buru-buru nikah gara-gara hamil luar nikah, hamil ini.
kok gini ya beritanya. Akhirnya kita kasih tahu, ini masih negatif ya. Sempet tuh saya bikin cerita gitu, ini masih negatif tuh. Jadi jangan ngomong gitu. Dan orang bilang, ah itu bohong, di fake segala macam. Kita tunjukin, ya alhamdulillah positif. Jadi tanggal segini-segini. Jadi nggak ada fitnah-fitnah yang terus menyusuk. Hamil luar nikah itu kan berat loh. Dibilangin hamil luar nikah tuh menurutku itu berat banget buat aku. Buat aku pribadi sama dia berat banget. Apalagi aku memang menjaga kayak nggak ada, itu tanggung jawabnya. Maksudnya aku punya prinsip nggak boleh hamilin orang luar nikah gitu. Selama ini kan memang keluhannya itu dia setelah buka puasa sama saya terakhir itu malamnya, nah itu sakit banget gitu ya, itu kontraksi. Dan memang dokter bilang ketika kontraksi itu tuh kan memang dia jadi membuat sebetulnya karena memang prediksi dengan adanya pengambilan darah itu prediksinya jadi jauh lebih terlihat bahwa memang usia kandungannya itu belum mencapai usia 5 minggu seperti yang disampaikan selama ini di media. Jadi memang belum kuat janinnya itu gitu. Jadi ketika kemarin kontrol tanpa USG pun sudah dilihat dari hasil darahnya bahwa udah negatif. Jadi nggak perlu lagi ada USG, memang udah negatif dengan keluarnya gumpalan darah di hari sebelum dia merasakan ada kontraksi itu. Ikhlaskan, habis itu, tapi itu normal untuk istriku, untuk apalagi aku bapaknya juga. Kepikiran terus tuh normal, tapi sekarang nih coba untuk ikhlas. Istriku adalah perempuan yang kuat, bener. Istriku perempuan yang sangat-sangat kuat. Tapi namanya manusia, sekuat-kuatnya manusia, pasti ada hari kita nggak berhenti berair terus. Berair terus, kita nangis terus tuh ada. Jadi after 3 hari mungkin tuh agak normal. Kan bisa kita mungkin ke ruang tengah, senyum-senyum, tawa. Pas masuk kamar lagi mau tidur berdua, kepikiran entah aku yang nangis, entah dia yang nangis, lihat-lihatan nangis berdua-duanya gitu kan. Jadi ya itu normal lah menurutku manusia. Iya, kalau ikhlas ya, namanya ikhlas ya. Kadang namanya anak-anak yang ikhlas tapi mungkin Aurelnya lihat suaminya sedih jadi ikutan nangis atau apa, itu wajar, biasa, apalagi satu yang diharap-harapkan gitu. Kemarin saya dengar anaknya juga cerita, Aurel cerita dia udah balik lagi bersih-bersih rumah, udah kembali lagi normal aktivitas. Jadi saya pikir ya kembali back to rutinitas, terus pingin jalan-jalan, pingin makan, ayo ya udah happy aja. Pesanku kepada kalian, Atta dan Aurel, bersabarlah bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun keputusan Allah tentunya yang terbaik untuk kalian. Maka bersabarlah dan bertawakallah, tetap semangat menghadapi kehidupan ini dan tetaplah optimis. Insya Allah Gus Miftah selalu mendoakan kalian, Allah segera menitipkan momongan kepada kalian dzurriatan thayyibah, keturunan yang soleh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.